Hari ini saya mau mengajak saudara belajar firman Tuhan di dalam Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun dia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Dalam dua ayat ini dua hal yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Yang pertama adalah orang benar pun bisa jatuh. Dan bukan hanya sekali, bisa berkali-kali. 7 kali, kata 7 melambangkan angka yang sempurna. Artinya berulang kali orang benar bisa jatuh. Tentu saja yang kita pahami orang benar adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara jangan mengeluh, jangan merasa saudara gagal hanya karena saudara sudah menjadi anak Tuhan, lalu nggak bisa lagi jatuh. Tidak, saudaraku. Alkitab jelas mengatakan 7 kali orang benar jatuh. Dan yang kedua adalah kalau orang benar jatuh, dia bangun kembali. Orang benar tidak pernah mengenal kata menyerah. Orang benar tidak pernah mengenal kata aku terpuruk dan sudah selesai. Orang benar selalu melihat ada harapan, ada secercah harapan di tengah-tengah lingkungan yang berkata gelap semuanya. Itu yang membedakan kita dengan dunia ini, saudaraku. Daud pernah jatuh di dalam dosa, tetapi dia segera bangkit dengan mohon ampun kepada Tuhan. Apakah dosa membuat saudara jatuh? Apakah saat ini salah satu kejatuhan saudara yang paling dramatis dan paling miris adalah karena terus-menerus jatuh ke dalam dosa yang sama? Engkau hanya perlu datang kepada Tuhan dan mengakui dosamu serta meminta kekuatan daripadanya supaya engkau tidak jatuh lagi pada dosa yang sama. Minta pertolongan kepada Roh Kudus untuk menguatkan dan meneguhkan hatimu. Minta roh yang baru seperti yang diberikannya kepada Daud. Daud berkata, jangan ambil rohmu daripada aku ya Tuhan. Sebab roh Allah penolong dalam hidup kita. Minta Roh Kudus menolongmu untuk bisa bangkit dari keterpurukan oleh karena terus-menerus jatuh kepada dosa yang sama. Mungkin sudah menjadi sebuah keterikatan, tetapi itu bukan akhir daripada segalanya. Engkau bisa bangkit kembali dengan berseru kepada Tuhan. Atau engkau melihat bisnismu, usahamu, pekerjaanmu jatuh, bangkrut dan lain sebagainya. Jangan lihat itu akhir daripada kehidupanmu. Ada masih banyak hal yang Tuhan bentangkan di hadapanmu. Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat. Sebelum menjadi presiden, dia jatuh bangun, dan jatuh bangun. Bahkan untuk mendapatkan pekerjaan saja, dia berulang kali ditolak. Melamar jadi anggota DPRD tingkat kabupaten saja, dia ditolak. Tingkat provinsi, dia ditolak. Tingkat negara bagian. Melamar menjadi wakil presiden saja, dia tidak bisa menang. Tapi itu tidak menghentikan langkahnya. Dia terus dan terus sampai akhirnya menjadi presiden yang sangat ternama itu. Seorang kolumnis bernama Erna Bombeck. Lebih daripada 30 tahun dia menjadi kolumnis yang sangat terkenal, menulis kolom humor di sebuah majalah terkenal di Amerika Serikat. Dia menerbitkan 15 buku yang laris. Dia juga muncul di berbagai program TV. Dia masuk dalam majalah Times, majalah yang sangat terkenal itu, saudaraku, di seluruh dunia. Dan semua orang memuji dia, tapi tidak banyak orang yang tahu bagaimana dia sampai ke sana. Diceritakan, saudaraku, dia adalah orang yang cukup banyak mendapatkan penolakan. Ia pernah mengidap kanker payudara dan mengalami gagal ginjal. Album komedinya pernah hanya dibeli oleh 2 orang saja. Hanya 2 keping yang laku. Begitu juga saat peluncuran bukunya, hanya 2 orang yang datang. 1 orang justru menanyakan kemana ke arah toilet. Yang satu cuma mendengarkan publikasinya. Kalau saja dia berkata pada waktu itu, aku sudah selesai, aku tidak berbakat, aku mungkin sudah jatuh, gak ada harapan, maka tidak akan pernah ada Erna Bombeck yang terkenal itu. 7 kali sempurna kejatuhanmu, tetapi Allahmu yang sempurna sanggup mengangkat kau naik kembali
7 level lagi ke atasnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Engkau mungkin sudah lelah dengan kehidupan rumah tanggamu, yang seakan-akan tidak ada pemulihan, terus mengulangi masalah yang sama. Jangan menyerah. Minta kepada Tuhan hikmat-hikmat. Minta pertolongan daripadanya dan berkata, aku tak akan menyerah sebelum segala sesuatu aku coba, dan berserah kepada Tuhan yang akan memberikan jawaban. Ayo bangkit. Waktunya bangkit dan raih kemenangan saudara. Tuhan Yesus pasti menolong saudara.